Fakultas Hukum UKI. Saya staf Perkantas Jakarta, bergereja di GPIB, sudah menikah. Saya orang Maluku, baru selesai juga mengambil program teologi, MTH Teologi di STTRI. Ya, oke, itu perkenalan singkat dari saya. Dan tema kita pada hari ini adalah Kaleb, anggota panitia. Oke, saya berharap slide-nya sudah terlihat, teman-teman. Kaleb, anggota panitia. Saya mengambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Oke, ini perkenalan singkat dari saya. Ya, saya nggak open cam, tapi kalau mau lihat saya kayak apa, ya seperti ini. Saya dengan istri. Oke, Kaleb, anggota panitia. Saya mengundang teman-teman untuk siapin Alkitabnya. Yuk kita buka sama-sama dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 6 sampai 15. Dan Bang Riko akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Jadi waktu mereka masuk ke Kanaan, pusat dari pemerintahan Yosua itu ada di Gilgal. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku, tentang Kaleb ya, dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sampai engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan ini yang menonjol dari Kaleb. Ya, Musa menjanjikan bahwa setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu itu akan menjadi milikmu, milik pusakamu dan anak-anakmu selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang ayat 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi 40 tambah 45 tahun, usianya sekarang udah 85. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. 40 tahun mereka mengembara. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, 85 tahun, teman-teman. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku. Nah, ini klaimnya ya. Tuhan telah berjanji kepada Musa, kepada Kaleb melalui Musa. Sekarang di ayat 12, dia minta sama Yosua. Sebab berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Orang enak bukan rasanya enak ya, tetapi memang nama sukunya enak. Ya, terjemahan dari bahasa Inggris Anakites, anak, orang anak, Anakites ya. Diterjemahkan enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Ya, sampai kitab ini ditulis.
Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Perhatikan kata ini diulang terus ya di ayat 9, lalu ayat 14. Ini menandakan satu hal yang penting. Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang Enak, orang raksasa ya, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Oke, teman-teman, eksposisi tokoh ya. Jadi memang kita tidak mengekspos satu bagian firman Tuhan ya, tetapi kita mengekspos beberapa bagian firman Tuhan yang berbicara tentang tokoh tertentu. Untuk kita bisa menarik pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tokoh ini. Kaleb yang kita bahas pada hari ini, anggota panitia. Panitia apa? Panitia Natal kah? Paskah atau Hud atau apa, teman-teman? Ya, kita melihat ya, Kaleb ya menjadi tokoh utama ya di dalam pembahasan kita hari ini, dan saat teks ini ditulis usianya itu sudah 85 tahun. Nah, Kaleb itu anggota panitia apa, teman-teman? Ya, Kaleb adalah perwakilan ya atau pemimpin dari suku Yehuda. Waktu dia diangkat menjadi tanda kutip panitia ya, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai surveyor. Orang yang mengamati, menganalisis ya, menyelidiki sebuah kota ya. Kalau bahasa bahasa actionnya itu ya, spy atau mata-mata ya. Kaleb adalah salah seorang anggota dari panitia atau mata-mata ya, yang ditugasi misi rahasia untuk menyelidiki Kanaan. Dan itu ditulis ya dalam Bilangan 13 ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ada 12 orang. Tentu saja salah satunya adalah Kaleb. Ya, dan kita bisa melihat di dalam Bilangan 13 dan 14. Nah, pertama kali kita ketemu Kaleb ya, teman-teman bisa lihat screen yang ada di hadapan teman-teman itu. Ya, pertama kali kita ketemu Kaleb itu orang Israel berkemah di Kades Barnea. Ya, mohon maaf itu slide-nya agak kepotong. Kalau teman-teman lihat di dalam peta, sebelah selatan itulah Kades Barnea. Ya, sebuah oasis di padang gurun Negeb ya, selatan tanah perjanjian atau Kanaan. Jadi kalau teman-teman lihat di slide, itulah peta Kanaan, tanah perjanjian. Nah, kira-kira ini peristiwa ini waktu 12 pengintai diutus, itu ada kurang lebih 1-2 tahun sejak Israel keluar dari Mesir. Oh, mereka sudah menyaksikan banyak peristiwa ajaib. Laut terbelah, air keluar dari batu, roti mana. Mereka sudah mengalahkan Amalek. Musa sudah menerima 10 hukum di Sinai. Ada peristiwa lembu emas, itu sudah lewat. Membangun kemah suci, tabut perjanjian, itu sudah lewat 1-2 tahun belakangan. Nah, sekarang mereka sedang bersiap memasuki tanah perjanjian. Jadi hampir memasuki tanah perjanjian. Kata hampir tuh sebetulnya nggak enak ya, karena faktanya nggak terjadi demikian. Ya, kalian tentu mengerti ya, mengerti data-data ya. Kata hampir itu sebetulnya jelek banget. Sebetulnya faktanya nggak jadi, sudah mendekati, tetapi tidak persis atau tidak masuk begitu ya. Mereka sudah siap-siap masuk ke Kanaan. Nah, saat itu usia Kaleb 45 tahun dan dia adalah pemimpin suku Yehuda. By the way, suku Yehuda adalah suku terbesar dari Israel dan Tuhan sudah memberikan petunjuk tadi kepada Musa ya, suruh beberapa orang menjadi mata-mata di Kanaan
Ya, semuanya adalah pemimpin-pemimpin. Nah, jadi Kaleb diutus ke dalam misi rahasia untuk memata-matai atau melakukan survei ke Kanaan. Mereka pergi ke utara terus ya. Teman-teman bisa melihat mereka ke Beersheba, mereka ke Debir, mereka sampai ke Hebron, lihat di slide ya. Mereka ke Yebus, Sikhem, ke Hazor, sampai Bet Rehob. Mereka sampai di situ. Ya, dari Kades Barnea, Hebron di selatan sampai Rehob di utara. Kita nggak tahu mereka menyamar sebagai pedagang kah? Ya, mereka menyamar sebagai orang asing, kita tidak tahu. Kenapa? Karena mereka mata-mata. Ya, kalau orang tahu ya namanya bukan mata-mata ya, tapi turis atau pelancong begitu. Nah, sepanjang jalan mereka mengamati cermat apa yang mereka lihat. Sifat kotanya, desanya, ya, benteng-benteng pertahanan kotanya, hasil buminya, potensinya, ya kira-kira seperti yang anak STIS lakukanlah nanti dalam praktek maupun juga dalam pengabdian kalian, ya, dalam survei atau penghitungan sensus dan sebagainya, mengamati satu kota dan sebagainya. Ya, kenapa ini dilakukan? Jelas, karena mereka akan membagi tanah itu menjadi 12 untuk 12 suku. Jadi jelas ya, kenapa perwakilan 12 suku dalam misi rahasia survei tanah ini menjadi sangat penting. By the way, mereka sangat terkesan dengan kota Hebron di sebelah selatan, ya. Itu area yang berbukit-bukit, ya. Teman-teman bisa melihat di slide Hebron, ya. Mereka begitu terkesan, ya, sehingga waktu mereka pulang mereka membawa hasil bumi, anggur yang sangat ranum begitu ya. Mereka menceritakan akan kelimpahan tanah itu yang penuh dengan susu dan madu. Saking suburnya. Ini tidak harafiah ya. Ya, tetapi mereka sangat ketakutan teman-teman untuk menaklukkan tanah Kanaan itu. Mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka bilang begini, hanya ya, atau ada bahasa kita, cuma bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Siapa mereka? Kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami, mereka melihat kami seperti belalang. Jadi memang ini keturunan yang badannya itu tinggi-tinggi, besar, kuat, menakutkan, ya. Dan ini menjadi bad report, ya, atau laporan yang buruk, ya, sehingga bad report itu menyebar ke seluruh bangsa, ya, ketika ke 12 pengintai ini melaporkan ya kepada Musa dan kepada bangsa Israel, ya, mereka justru memberikan bad report yang dengan cepat menyebar ke seluruh bangsa. Wih, malamnya segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, ya, Bilangan 14 ayat 1 mengatakan. Dan bangsa itu menangis. Oh, perempuan-perempuan itu dengan isak tangis mengatakan, suami-suami kami akan terbunuh dalam pertempuran, dan anak-anak kami akan kehilangan ayahnya. Semua bersungut-sungut di ayat 2. Dan paginya, ya, mereka sudah siap untuk mengangkat pemimpin lain, memberontak. Mereka mau mengangkat pemimpin lain menggantikan Musa. Musa nggak becus, kebijakannya itu konyol. Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Oh, mereka lebih baik pulang ke Mesir. Mereka sudah ready
untuk kembali ke Mesir. Ya, ayat 4, kita angkat seorang pemimpin lalu kita pulang. Teman-teman, ini masalah. Mereka sudah hampir masuk Kanaan. Ternyata 10 dari pengintai membawa kabar buruk. Cuma 2. Yang ayat 30 ya mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Di ayat 30 memang dikatakan secara khusus Kaleb yang mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Di tengah ketakutan dan di tengah ketidakpercayaan, Kaleb dan Yosua teguh dalam iman, berdiri. Ketika 10 mata-mata berbagi kisah teror, Alkitab justru melaporkan Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Bahkan hari berikutnya, Yosua dan Kaleb pun mencoba untuk mempengaruhi orang Israel yang sudah berkumpul. Dan mereka mempengaruhi bangsa itu dengan iman yang luar biasa. Saya akan bacakan ya. Mereka ngomong gini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Cuma, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Teman-teman yang terkasih, kamu bisa lihat ya sikap Kaleb dan Yosua yang positif. Mereka menyebut kata Yahweh atau diterjemahkan LAI, Tuhan, huruf besar. 10 pengintai yang lain bahkan tidak menyebut nama Tuhan. Yang mereka lihat, yang membuat mereka takut, itu yang berulang-ulang mereka sebut. Apa? Raksasa. Raksasa itu disebut berulang-ulang. Tetapi justru Yosua dan Kaleb mampu melihat raksasa yang sejati, yaitu Yahweh, Tuhan. Bahkan Yosua dan Kaleb melihat raksasa-raksasa di Hebron itu. Orang-orang enak yang tinggal di Hebron itu. Di dalam kacamata Tuhan yang sanggup untuk menaklukkan raksasa-raksasa itu melalui mereka. Jadi intinya ada masalah, umat memberontak, umat takut, jiper. Mereka sudah siap untuk mundur. Tetapi Musa dan Kaleb menenteramkan hati, menguatkan iman, mengarahkan umat kepada Tuhan, bukan kepada raksasa-raksasa di Hebron. Tetapi hari itu ketakutan yang menang, teman-teman. Tanpa umat yang bersatu dalam iman, maka usaha perjuangan sebaik apapun akan gagal. Ingat ini, teman-teman. Tanpa kesatuan umat dalam iman, tanpa kesehatian, kesepakatan, maka perjuangan, komitmen sehebat apapun akan gagal. Ya, ketidakpercayaan telah menyebar ke seluruh perkemahan, mengakibatkan perpecahan, pemberontakan, dan Tuhan murka kepada Israel. Sampai-sampai Tuhan bersumpah bahwa tidak ada seorang pun dari generasi mereka yang akan masuk tanah perjanjian atau Kanaan. Itu dilukiskan ya di dalam Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun.
Dan pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Teman-teman, kecuali Yosua dan Kaleb, tidak ada seorang pun dari generasi itu yang masuk Kanaan. Ini yang tadi saya katakan ironis. Kata hampir itu jelek sekali. Mereka tidak masuk Kanaan, faktanya. Mereka hampir masuk Kanaan, tapi tidak jadi. Kecuali Kaleb dan Yosua. Dan memang mereka berbeda. Ya, Yosua dan Kaleb berbeda. Secara khusus Kaleb dan Musa sudah mencatat ini dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, ini Tuhan yang ngomong. Tuhan sendiri menilai Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Kata jiwa di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani ruah atau roh. Atau kita seringkali menyebutnya hati. Itulah seringkali Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, meliputi segenap jiwamu, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini janji Tuhan ya, kepada Kaleb. Dan kepada generasi keturunan para pemberontak, atau kepada generasi yang lahir dari para pemberontak. Musa ngomong yang dicatat dalam Ulangan 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Teman-teman, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Luar biasa ya teman-teman. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu salah satu karakter yang menonjol dari Kaleb. Saya coba cari-cari di ensiklopedia ya. Saya cari beberapa sumber di internet. Ya, saya ketemu ya kata Kaleb ya dalam bahasa Ibrani itu Kalev ya. Kalev atau Kaleb. Ya, itu sebetulnya namanya bisa berarti gagah berani, bergerak cepat, atau sepenuh hati. Kata sepenuh hati. Dan rupanya kata Kaleb ini juga bisa berarti anjing. Nah, memang Kaleb itu bukan orang Ibrani asli. Ya, dia kemungkinan berasal dari bangsa Goyim. Ya, dia dikatakan orang Kenas. Dia bukan orang Yehuda asli. Kemungkinan Kaleb adalah seorang yang ikut serta dalam peristiwa Eksodus ketika Israel keluar dari Mesir. Lalu menjadi bagian dari suku Yehuda, lalu menjadi pemimpin di sana. Tapi namanya itu seolah-olah berarti rendah sekali, anjing. Akar kata Kaleb dengan Kaleb atau Kaleb itu sama. Nah, tetapi yang menarik, kita juga bisa melihat ya karakter dari seekor binatang yang namanya anjing adalah sepenuh hati, setia, mengikut Tuhan dengan setia. Itu karakternya Kaleb yang mirip dengan
karakter anjing, sahabat manusia, pelayan manusia, yang setia kepada manusia. Dan rupanya Kaleb memiliki ini, karakter yang dengan sepenuhnya sepenuh hati mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat indah ya. Berulang-ulang kali ya, kalau teman-teman membaca ya di Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12 berulang-ulang kali dikatakan Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Coba teman-teman lihat di Yosua 14 tadi ayat 9, dan tentu saja di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa aku tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Engkau telah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb adalah anggota panitia yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb adalah seorang mata-mata yang setia kepada Tuhan segenap hatinya. Ketika segala sesuatu sulit, ketika semua orang tidak setia, Kaleb tetap setia. Ketika yang lain melihat raksasa-raksasa duniawi, justru Kaleb melihat raksasa yang sejati, yaitu Tuhan yang maha besar, yang kuasanya tidak terukur dan sanggup untuk menaklukkan negeri itu melalui Israel. Teman-teman, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita ya, seringkali kita mengikut Tuhan itu hanya jikalau itu cocok untuk kita. Hanya sejauh itu nyaman bagi kita. Tapi ketika segala sesuatu menjadi sulit dan kita tidak ada pilihan lain ya selain bersandar pada iman, bukannya penglihatan kita, kita menolak. Ketakutan masuk dan kita mengikuti ketakutan itu. Kecemasan, kekhawatiran mengambil alih. Tetapi tidak demikian dengan Kaleb. Kaleb melihat dirinya tidak berjalan sendirian. Dia bersandar pada lengan Allah yang kuat. Nah, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kamu dan saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati saat ini? Apakah kamu dan saya sepenuhnya taat? Kalau tidak, apa yang perlu kita ubah supaya kita bisa menaati Dia? Supaya kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kehendaknya. Itu sesuatu yang sulit, teman-teman. Tahun 2020 sendiri menjadi tahun yang sulit untuk kita lewati. Bagi kamu yang menjalani perkuliahan online, beberapa dari kamu mungkin terpaksa pulang ke rumah. Beberapa di antara kamu tidak kemana-mana selain di kamar kos. Ketakutan, ya tentu saja kita mesti menjaga diri supaya kita tidak tertular. Tapi ketakutan seringkali mengambil alih kita. Bagaimana dengan studiku ke depan? Bagaimana dengan pengerjaan tugas, magang, praktek, dan sebagainya? Bagaimana dengan masa depanku ke depan? Bagaimana dengan pelayananku? Bagaimana dengan ekonomi keluargaku? Bagaimana dengan relasiku yang sudah aku bangun? Sekarang kami terpisah jauh, ya. COVID sudah membuat kamu dan kekasihmu mungkin LDR, dan kamu nggak bisa menjalani relasi yang seperti itu, sehingga kamu pun
mulai kehilangan iman percaya bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Nah, teman-teman, apakah kita bisa belajar dari Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati saat 10 pengintai yang lain ragu dan memberontak kepada Tuhan? Tentu menjadi bagian dari 10 lebih nyaman, lebih nikmat daripada 2 yang berbeda. Tentu saja itu sangat menakutkan. Tetapi Kaleb memilih untuk tetap memiliki iman yang sejati kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Berkaitan dengan komitmen kita menjadi murid Kristus yang serupa dengan Kristus di masa pandemi, saat teman-teman selalu ada di depan laptop, memegang gadget, mengakses banyak hal. Apakah teman-teman tetap setia kepada Tuhan? Apakah teman-teman tergoda untuk menikmati, apakah itu tayangan, apakah itu hiburan, apakah itu salah satu bentuk game yang justru bertentangan dengan iman, justru bertentangan dengan komitmenmu untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati? Gagal? Ya, Tuhan tahu. Pasti ada gagalnya. Tapi bagaimana kamu tetap melihat iman yang sejati sanggup untuk mengalahkan bahkan raksasa-raksasa atau gunung yang tinggi sekalipun? Nah, ketika kita sampai di pembacaan kita tadi, Yosua pasal 14, sudah 45 tahun berlalu. Israel sekarang sudah tiba di Kanaan. Dan Kaleb ya diidentifikasikan sebagai pemimpin yang legend dari suku Yehuda. Sebagai juru bicara, maka dia ngomong kepada Yosua, rekan seperjuangan, berikan kepadaku pegunungan Hebron itu. Give me the mountain. Give me the hills. Berikan aku pegunungan Hebron. Kenapa? Karena cuma Yosua yang tahu ceritanya. Ingat, cuma mereka berdua dan keturunannya yang masuk tanah Kanaan. 10 suku yang lain beserta keturunannya tidak masuk Kanaan. Hanya keturunan Kaleb dan Yosua. Maka Kaleb mengulangi ceritanya lagi. Demi kepentingannya tentu saja. Dan demi kepentingan keturunannya tentu saja. Kaleb mengatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun dan seterusnya. Dan aku membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dan dia mengklaim janji Musa, ayat 9. Pada masa itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, jadi dia mengklaim janji Allah melalui Musa. Nah, perhatikan, waktu Kaleb mengklaim janji Tuhan, ya, Kaleb itu selalu menyebut nama Tuhan. Firman yang diucapkan Tuhan. Ayat 8, aku tetap mengikuti Tuhan. Ayat 9, Musa sendiri mengatakan, engkau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sekarang ketika dia mengklaim janji itu, berulang-ulang kali Kaleb menyebut nama Tuhan. Tuhan yang telah memelihara hidupku.
Tuhan yang telah berfirman kepada Musa ayat 10 dan ayat 12. Tuhan menjanjikan kepadaku. Tuhan menyertai aku seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi teman-teman, kita melihat seorang laki-laki, seorang pejuang sejati, seorang yang sudah ubanan, tetapi yang telah belajar untuk percaya kepada janji-janji Tuhan dan mempertaruhkan seluruh hidupnya, seluruh masa depannya. Tadi lagu yang kita nyanyikan sebetulnya mewakili bagian ini ya. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Kaleb tahu bagaimana rasanya mempertaruhkan seluruh masa depannya demi imannya kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana rasanya di saat 10 pengintai yang lain memberikan kabar buruk, cuma dia yang memberikan kabar baik. Kaleb tahu rasanya jika Tuhan membantunya, maka dia percaya bahwa Tuhan akan terus melakukannya. Bahkan di masa sulit. Dan ini adalah iman yang luar biasa. Ini iman yang powerful. Kedengarannya seperti membual. Tetapi ini adalah iman yang sejati atau iman yang meninggikan Tuhan. Karena tadi saya menyebut kata klaim Kaleb itu adalah demi kepentingannya dan keturunannya. Tentu saja. Tapi dasarnya adalah janji Tuhan. Firman Tuhan. Saya pikir itu yang harus kita teladani. Kalau kamu dan saya beriman kepada Tuhan, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, maka ketika kita mengklaim janji Tuhan itu, semata-mata bukan karena kepentingan kita, tetapi karena nama Tuhan. Karena janji Tuhan akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan kepadamu? Tuhan menjanjikan memberi hidup yang berkelimpahan. Tuhan berjanji akan menyertai kamu selama-lamanya. Di masa pandemi, di era new normal, Tuhan menyertai kamu menjalani perkuliahan online. Sampai antivirus atau vaksin sudah terbukti efektif, mungkin kita bisa kembali seperti dulu. Dan Tuhan berjanji bahwa masa depanmu tersembunyi bersama dengan Dia. Tuhan berjanji akan menyertai kamu, bahkan pada masa-masa sulit ketika kamu berjuang melawan dosa, melawan kedagingan, melawan tipu muslihat iblis. Tuhan berjanji akan menyertai kamu. Klaim janjinya. Minta janjinya. Ya tentu saja demi kepentinganmu. Supaya kamu kuat. Supaya kamu tetap beriman. Tapi dasarnya adalah janji Allah. Dan Allah yang sudah berjanji, Dia akan menepatinya. Singkat cerita, Tuhan mengabulkan permintaan Kaleb melalui Yosua. Hebron diberikan. Yosua memberikan Kaleb Hebron sebagai tanah pusakanya. Menjadi pertanyaan, kenapa Hebron? Oke, Hebron menjadi tempat bersejarah, ya, karena dalam kitab Kejadian, Abraham tinggal bertahun-tahun di Hebron. Bahkan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka juga dikubur di Hebron, di Gua Machpelah. Kaleb dan mata-mata lainnya telah berjalan ratusan mil ke bagian paling utara. Tadi kita lihat di peta. Tetapi kembali lagi
ke Hebron. Di sana mereka terkesan dengan hasil bumi, anggur, dan hasil bumi lainnya dari tanah yang dikatakan menghasilkan susu dan madu. Kenapa Kaleb memilih Hebron? Nah, ini bagian terakhir yang menarik, ya. Kenapa di Hebron? Kita mundur kembali, ya. Karena di Hebronlah terdapat suku Enak. Orang-orang raksasa yang dikatakan mereka melihat kami seperti belalang dan kami melihat mereka raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Mereka menangis, mereka ketakutan, mereka begitu pecundang 10 pengintai ini. Tetapi Kaleb mengatakan, berikan aku Hebron. Hebron bukan tandingan Tuhan. Raksasa-raksasa itu bukan tandingan Tuhan. 45 tahun saya muter-muter di padang gurun. Dan saya menanti waktu itu, di mana Tuhan menyerahkan Hebron kepadaku. Nah, teman-teman, ternyata ada motivasi di balik permintaan Kaleb, yaitu dia ingin mengalahkan orang-orang Enak itu. Ingin menaklukkan orang-orang raksasa itu yang selama bertahun-tahun membawa ketakutan bagi Israel. Kaleb ingin membasmi, menghancurkan mereka, memusnahkan mereka. Dan kalau teman-teman membaca terus Yosua 15, teman-teman akan melihat bahwa Kaleb memukul kalah. Ingat, usianya 85 tahun. Sudah ubanan. Tetapi dia mengatakan kekuatannya masih sama seperti ketika Tuhan menjanjikan Hebron bagi Kaleb. Dia memukul semua raksasa-raksasa, ya. Kalau teman-teman lihat mungkin Goliat, ya, orang Gad yang mengalahkan Daud mungkin berasal dari suku Enak ini, orang-orang raksasa. Dan Kaleb mengusir atau bahkan memukul kalah para raksasa-raksasa yang adalah musuh yang hebat, yang dikenal reputasinya bagus, adalah lawan-lawan yang tidak tertandingi. Tetapi Kaleb tanpa rasa takut mengusir mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa iman yang sejati atau kesetiaan mengikut Allah dengan sepenuh hati itu harus diikuti dengan tindakan iman. Kamu bisa mengatakan, saya mempercayai Yesus, dia mati bagi saya, dia mengubahkan hidupmu. Tapi kamu harus mengambil tindakan iman. Kamu harus mengambil langkah pertobatan sejati. Harus berani tinggalkan dosa. Harus berani katakan tidak kepada nyontek, suap, korup, jiwa yang korup, atau bahkan segala perzinahan dalam hati. Harus berani meninggalkan itu. Ini adalah tindakan iman yang mengikuti iman yang sejati. Demikianlah Kaleb. Ambisinya besar. Imannya juga besar. Tapi dia sadar bahwa ambisinya adalah ambisi Tuhan. Dan memang cara kerja Tuhan begitu. Ambisinya seringkali dinyatakan kepada manusia. Kepada Musa dikatakan, pimpinlah umatku yang besar itu. Kamulah yang aku tetapkan untuk menjadi pemimpin bagi umat. Kepada Yosua, Musa mengatakan, engkaulah yang akan memimpin umatku masuk ke tanah perjanjian. Kepada Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia. Dan kepada 11 murid dan orang-orang yang lain,
Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah, ajarlah mereka melakukan yang telah kuperintahkan kepadamu. Allah memberikan ambisinya kepada kita. Dan Tuhan tidak terima jawaban tidak. Tuhan menginginkan jawaban, ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Bagi beberapa pengurus dalam room ini, tentu kamu mengerti susahnya mengurusi jemaat. Memperhatikan, mendoakan, menjadi tong sampah, unek-unek, menarik mereka yang jauh dari persekutuan, mereka yang bermasalah, mendengar tangisan mereka, mendengar jeri lelah mereka, ungkapan syukur mereka, ikut bersyukur, ikut menangis bersama mereka. Mempertanggungjawabkan juga secara data, evaluasi, bukannya dapat apresiasi, justru dievaluasi. Tuhan gak terima jawaban tidak. Tuhan ingin jawaban iya. Dan Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia beriman kepada Tuhan dan dia menyatakan tindakan iman. Teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Saya kasih beberapa aja ya. Ternyata Tuhan menghargai mereka yang mengikuti dia dengan sepenuh hati. Janjinya digenapi bagi Kaleb. Apakah kamu merindukan Tuhan mengapresiasi kamu? Menghargai kamu? Lihat rahasia dari janji yang digenapi, yaitu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hamba yang mendapat 5 talenta, 2 talenta, segera menjalankan talenta mereka. Dan ketika tuannya pulang, tuannya mengatakan, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil. Aku menghargai kamu dengan perkara-perkara besar. Masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita perlu memiliki pandangan jangka panjang. Dan kita perlu menaati Tuhan hingga Tuhan memenuhi janjinya. Nah, dalam kondisi ini kita perlu menanti, terus bersabar, menanti Tuhan menggenapi janjinya. Sambil apa? Maju terus, berjuang, mengerjakan bagian kita dengan setia. Yang ketiga, kita perlu bermegah di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kaleb mengatakan, aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan berfirman kepadaku. Tuhan berjanji kepadaku. Dan aku mengklaim janjinya di hadapan Tuhan. Kita perlu bermegah di hadapan Tuhan. Yang kita tidak boleh adalah bermegah di hadapan manusia. Tapi Tuhan mengatakan, bolehlah kamu bermegah di hadapan Tuhan. Prinsip ini Paulus mengerti. Aku tidak bermegah selain di dalam salib Kristus. Jadi bermegah di hadapan Tuhan, boleh. Nah, bermegah yang dimaksud bukan meninggikan diri, menyombongkan diri, atau sikap arogan di hadapan Tuhan. Ya, tetapi kita memiliki kepercayaan diri di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang telah menebus kita, melayakkan kita untuk datang kepadanya dan melayani dia. Itu yang dimaksud bermegah di hadapan Tuhan. Dan Kaleb memiliki ini. Nah, yang keempat, kita tidak mengalami kepuasan dalam hidup kecuali janji Allah digenapi dalam hidup kita. Kamu boleh saja setelah lulus menjadi alumni yang established dalam perekonomian,
ya otomatis kamu lulus, ya lulusan STIS biasanya menjadi PNS, diterima di berbagai instansi, atau karirnya juga sudah terjamin. Secara perekonomian mungkin pertumbuhannya akan lebih pesat dibandingkan alumni-alumni yang lain. Tapi jangan puas di situ, kecuali janji Allah digenapi dalam hidupmu. Kecuali visi Allah digenapi dalam hidupmu. Apa itu visi Allah? Supaya kamu menjadi garam dan terang. Supaya kamu menjadi saksi Kristus dimanapun kamu berada. Itulah kepuasan yang sejati di dalam hidup. Nah, yang terakhir, teman-teman. Memiliki iman yang seperti ini bukan suatu hal yang gampang. Kenapa? Karena kamu dan saya bukan Kaleb. Saya bukan kamu, kamu juga bukan saya. Kita berbeda satu sama lain. Tetapi Tuhan tahu pertumbuhan iman kita tidaklah sama. Makanya dia menghadirkan contoh-contoh seperti Kaleb, Yosua, Musa, Abraham yang akan kamu terus pelajari sepanjang PJ-PJ ke depan di STIS. Untuk menolong kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Menyadari saya kurang beriman. Saya harus meningkatkan iman saya. Menyadari mungkin selama ini saya ikut Tuhan hanya untuk berkat-berkatnya. Saya mau diubah oleh Tuhan. Atau selama ini saya mengikut Tuhan semata-mata karena kata pendeta saya. Jadi iman saya adalah iman pendeta saya. Saya mau diubahkan. Saya mau lebih daripada itu. Atau selama ini saya puas hanya dengan pergi ke gereja, mendengar firman, saya melayani Tuhan. Tapi saya tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tuhan rindu kita menyadari kita ada di mana. Mungkin Tuhan juga ingin kita menyadari bahwa seringkali kita berontak kepada Tuhan seperti 10 pengintai tadi. Kita sering membuat Tuhan murka. Nah, mari kita melihat dari contoh Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, memiliki pandangan jangka panjang, menanti Tuhan memenuhi janjinya, berjuang dengan berani, dan memiliki prinsip hidup tidak puas kecuali janji Allah digenapi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mahasiswa STIS, dan saya mungkin kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan teman-teman, tidak usah malu, tidak usah ragu. Apa yang sedang berkecamuk dalam pikiranmu, coba nyatakan. Supaya kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan jika ada yang mau bertanya, teman-teman bisa klik di atau bisa unmute atau bisa ketik di room chat-nya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bertahan sampai mereka menerima janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Iman mereka mengalahkan gunung. Iman mereka bahkan melintasi waktu. Saat yang lain berlalu, saat generasi yang tidak percaya, tidak menikmati janji Allah. Tetapi
iman mereka tetap bertahan dan membawa mereka pada penggenapan janji Allah. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali gagal mempercayai Tuhan dan kami tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kami jenis iman seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Dia bukan manusia super, dia bukan orang yang tanpa dosa atau kesalahan, dia manusia biasa seperti kami. Tetapi yang membedakan dia memiliki iman yang sanggup untuk memindahkan gunung. Tuhan tolong kami Tuhan untuk makin bertumbuh, khususnya di PMK STIS ini Tuhan. Dalam PJ-PJ yang kami lewati secara online maupun juga di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada. Di dalam disiplin rohani kami hari demi hari. Tolong kami makin mengenal Tuhan yang kami imani dan makin bersandar kepadanya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bang Riko. Aku mau mengutip teman-teman, aku begitu menikmati hari ini belajar tentang Kaleb. Aku mengutip kalimat yang tadi Bang Riko boleh bagikan, bahwa Kaleb memilih untuk tetap di dalam imannya yang sejati, untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya, sekalipun keadaan di sekelilingnya tidak melakukannya. Ketika orang-orang di sekelilingnya takut kepada raksasa raksasa di hadapan mereka, Kaleb memilih untuk tetap takut kepada Tuhan yang dia imani sebagai yang terbesar dari semua raksasa di hadapannya. Saat ini teman-teman kita akan memasuki doa syafaat. Aku mempersilahkan Liper untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas tiap-tiap perkenan Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang telah berlangsung, termasuk para pelayan yang boleh melayani. Kami berdoa Tuhan, kiranya persekutuan-persekutuan online kami ke depannya agar bisa tetap menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Semoga jadi berkat bagi kami dan semoga kami senantiasa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini, Bang Riko, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan buat perkuliahan seminggu ini yang sudah terlewati dengan baik. Kiranya ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan untuk PJ minggu depan supaya bisa terlaksana dengan baik dan semoga semakin banyak dari kami yang rindu untuk ikut dalam persekutuan ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap wadah persekutuan kami seperti kelompok kecil dan lain-lain kiranya dapat menjadi berkat bagi kami dan lingkungan masing-masing. Tak lupa kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi pandemi. Kami bersyukur Tuhan buat setiap progres yang telah dicapai dan kami berdoa supaya semua pihak dapat bekerja sama dalam menghadapi pandemi ini, termasuk rencana PSBB di Kota Jakarta. Kiranya Tuhan menolong pemerintah supaya keputusan yang diambil dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Liper. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta kepada PD, kami persilahkan. Shalom teman-teman, apakah suara udah bisa kedengaran? Sudah, Pit. Kedengaran. Oh ya, oke.
Sebentar. Jadi, saya akan membacakan warta hari ini. Untuk warta PJ hari ini, klien yang melayani ibadah PJ kita hari ini adalah pembicara Bang Riko, MC Sasha 59, singer Elsa 60, dan pendoa syafaat Elisaro 61. Untuk semua yang boleh melayani di hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Selanjutnya, mengundang teman-teman semua untuk sama-sama mendoakan dan juga hadiri PJ online kita minggu depan dengan tema Gideon Pahlawan yang Bimbang di pukul 10.30 WIB dengan pembicara Bang Abe di link yang sama dengan link Google Meet sekarang. Mengajak teman-teman juga untuk mau mengajak teman-teman yang lain ikut ibadah ini. Kemudian untuk form evaluasi PJ, teman-teman, dimohon untuk teman-teman boleh mengisi link evaluasi PJ online kita untuk perbaikan ke depannya, untuk lebih baik lagi PJ online kita ini. Dan juga untuk doa Nusantara, mengajak teman-teman juga semuanya, nanti malam akan di-share pokok doa Nusantara kita, mengajak teman-teman untuk mendoakannya nanti di jam doa pribadi teman-teman. Kemudian, yang warta terakhir adalah warta ulang tahun. Teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, di 1 minggu terakhir adalah yang pertama Iren, tanggal 6 September, yang kedua Joseph, tanggal 7 September, yang ketiga Markus, tanggal 8 September, dan yang keempat ada Lega, tanggal 10 September. Mari kita sama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Pada singer dipersilakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu Iren, padamu Joseph, padamu Markus, padamu Lega, selamat ulang tahun. Ya, itu warta kita hari ini, teman-teman. Untuk teman-teman yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Sekian warta hari ini. Shalom. Shalom, terima kasih Bidi. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari teman-teman menaikkan pujian ini sebagai bentuk komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan, meski ke depan akan banyak rintangan yang kita hadapi. Mari kita naikkan pujian, tak kutahu kan hari esok. Aku tahu hari esok, namun yang aku tetap bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada pun gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini
yang pegang. Aku tahu dan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi yang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kepada Bang Riko kami persilakan untuk menutup di dalam doa. Teman-temanku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah kasih karunia dari Tuhan, dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kamu pada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Have a nice day. Terima kasih Bang Riko untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat hari Jumat. Sampai ketemu minggu depan di link yang sama, di jam yang sama. Terima kasih semua. Selamat hari Jumat. Terima kasih untuk pelayanan bersama. Tuhan berkati ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa form evaluasi ya, teman-teman. Jangan lupa isi form evaluasi ya teman-teman.